Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu KUHP dan perlindungan bagi orang dengan disabilitas. Siaran pagi ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Dan bila Anda berada di Jakarta, Anda bisa dengarkan langsung melalui 104,2 MS3 FM. Dan untuk Anda yang berada di luar wilayah Jakarta, Anda bisa dengarkan melalui streaming di kbr.id ataupun juga bisa langsung simak melalui channel YouTube Berita KBR. Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan komentar dan juga pendapat Anda di nomor bebas pulsa KBR di 0800 24 57893 dan juga bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0812 118 8181. Ya, saudara, perlindungan terhadap disabilitas mungkin bisa dikatakan paling jarang dibahas dalam kontroversi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Padahal mereka selama ini disebutkan rentan juga mengalami secondary victimization atau trauma berulang gitu ya. Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia juga masih sangat minim mengakomodir kebutuhan khusus mereka serta juga perlakuan yang adil bagi para orang dengan disabilitas. Dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada akhir tahun lalu, seperti apa perlindungan bagi kelompok disabilitas ini? Dan untuk membahas ini telah hadir di ruang publik KBR, yaitu Mas Hisyam Ikhtiar, Staf Riset dan Program LBH Masyarakat LBHM, dan juga Mas Sarli Zulhendra, pengacara Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap Indonesia. Selamat pagi Mas Hisyam dan Mas Sarli. Selamat pagi Mbak Naomi. Selamat pagi. Ya, Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini ya Mas Hisyam dan juga Mas Sarli. Baik, kita mulai saja dari Mas Hisyam ya. Sistem hukum pidana Indonesia ini kan disebutkan masih sangat minim ya Mas ya, mengakomodir kebutuhan khusus orang disabilitas dan juga tentunya disertai dengan perlakuan yang adil bagi mereka. Nah Mas Hisyam, seperti apa aturan hukum yang ada di tanah air terkait perlindungan terhadap disabilitas ini Mas? baik, saya langsung aja ya Mbak ya. Ya, silakan. Kalau bicara perlindungan hukum, sebenarnya ada dua topik besar ya, yaitu perdata dan pidana. Di perdata ada masalah besar di perdata tentang pengampuan yang membuat orang dengan disabilitas bisa dinyatakan tidak cakap secara hukum. Lalu ada di sana kemudian ada beberapa dampak buruknya seperti kehilangan hak waris, hak untuk melaksanakan wasiat dan sebagainya, termasuk tidak bisa membuat perikatan atau perjanjian gitu ya, kontrak. Nah, kalau di pidana sendiri, singkatnya sebenarnya masalahnya adalah kalau di KUHP yang lama, yang sekarang masih berlaku, orang yang dianggap cacat, disebutnya cacat ya, disebutnya di situ cacat jiwa dalam pertumbuhan atau gangguan jiwa gitu ya, atau kita kenal dengan disabilitas mental, biasanya disabilitas mental atau disabilitas intelektual, itu dinyatakan tidak dapat bertanggung jawab secara pidana oleh pidana KUHP yang lama gitu ya. Kemudian di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri disebutkan bahwa orang dengan gangguan jiwa dapat memberi keterangan dalam persidangan, tapi bukan dianggap sebagai saksi, tapi sebagai keterangan saja. Jadi ada perbedaan posisi gitu sama orang lain. Tapi masalahnya bukan di masalah besarnya adalah bukan di pengecualian, tapi nggak ada sistem yang mengakomodasi mereka untuk sama-sama dengan orang lain gitu, untuk bisa mendapatkan keadilan, bisa secara adil membela diri gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana mengakomodasi kebutuhan mereka dalam proses peradilan pidana, tapi untuk saat ini belum ada akomodasi yang cukup eh, cukup ini ya cukup sempurna atau cukup baik. Baru mungkin di level peraturan pemerintah ada
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak, itu pun masih ada beberapa mandat-mandat yang belum terpenuhi, seperti setiap lembaga penegak hukum harus punya sistem atau harus punya aturan tentang akomodasi yang layak, cuma belum semua punya gitu ya. Baru sejauh ini yang sudah punya adalah Mahkamah Agung lewat surat keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama tentang pedoman pemberian akomodasi yang layak di lingkungan peradilan gitu ya. Baik, Tapi lembaga yang lain ini belum punya, sayang sekali. baik. Nah, Begitu. tapi Mas Hisham, apakah Mas Hisham sendiri itu menganggap kalau aturan-aturan yang ada ini udah bisa melindungi orang disabilitas kah? Sejauh ini secara konsep maupun secara praktik belum ya, karena secara konsep dia belum memenuhi mandat CRPD atau Konvensi Hak Hak Orang dengan Disabilitas yang sebenarnya sudah diratifikasi sejak 2011 lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tapi mandatnya belum terpenuhi. Ada banyak permasalahan di sana, ada banyak hal-hal yang cukup krusial kayak tadi, kayak pengecualian tanpa adanya pemberian akomodasi yang layak gitu ya. Hmm, Eh, dan ini belum diatur dalam peraturan yang levelnya setara undang-undang gitu. Baru akomodasi yang layak baru diatur di dalam peraturan pemerintah. oke, baik. Sementara di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum acara pidana itu belum ada yang cukup baik untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan ini. Oke, baik. Itu kira-kira. Mas Hashim bilang masih belum cukup baik untuk memenuhi kebutuhan ini gitu ya. Tapi kalau dari Mas Sarli sendiri, sebenarnya perlindungan yang seperti apa nih Mas yang dibutuhkan dan juga harus disediakan oleh negara terhadap orang disabilitas, terutama dalam hal perlindungan hukum? Ya, terima kasih Nomi. Pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa orang dengan disabilitas memiliki memiliki hambatan gitu ya. Yang dengan hambatan itu mereka memiliki orang yang dengan keterbatasan fisik, sensorik begitu ya, terus juga intelektual, mental, mereka punya hambatan. Nah, hambatan inilah yang kemudian secara normatif selama ini itu tidak pernah diakomodir oleh sistem penegakan hukum kita. Lalu yang kedua, yang kemudian jadi berat persoalan adalah ketika kultur penegakan hukum kita juga tidak mengakomodir itu. Jadi secara normatif memang salah, secara budaya. Nah, kalau pertanyaannya sistem perlindungan seperti apa yang dibutuhkan, maka yang perlu dipahami adalah orang dengan disabilitas adalah orang-orang yang memiliki batasan baik fisik gitu ya, baik itu sensorik, intelektual, mental, dan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka hambatan. Nah, hambatan inilah yang seharusnya dipahami oleh semua pihak, terutama oleh para penegak hukum kita, gitu ya. Ada misalkan contoh yang paling sederhana, bagaimana seorang tunanetra ketika dia menjadi korban, dia tetap bisa berpartisipasi, tetap bisa menggunakan haknya sebagai korban untuk terlibat dalam suatu proses peradilan dengan hambatan penglihatannya, misalkan. Nah, problemnya selama ini, hambatan penglihatannya itulah yang tidak pernah dipahami oleh aparat penegak hukum kita, tidak pernah diakomodir oleh sistem hukum kita. Oleh karenanya dalam banyak kasus gitu ya, ketika seorang netra menjadi korban, dia lapor ke polisi. Yang pertama dia terima adalah penolakan. Penolakan dari pihak kepolisian. Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa kamu adalah korban pencurian? Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa kamu adalah korban penipuan sementara kamu nggak bisa melihat? Jadi di awal itu sudah mendapatkan stigma gitu ya. Sudah dapat penolakan dan juga mendapatkan labeling atau stigma bahwa dengan kondisi dia yang tidak bisa melihat, dia seakan-akan tidak punya kecakapan untuk lapor. Nah, disinilah yang jadi persoalan. Memang kalau
kita bandingkan dengan berapa belas tahun yang lalu gitu ya, memang kondisi hari ini relatif sedikit lebih baik gitu ya, karena memang sudah mulai Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Tapi itu baru dalam tataran norma. Itu baru dalam tataran norma, sementara dalam tataran aplikasi, termasuk juga hal-hal teknis di lapangan, saya pikir semua kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan masih punya PR yang cukup besar, ya, PR yang cukup besar. Pertama, untuk memahami hambatan-hambatan itu, ya, hambatan-hambatan pada penyandang disabilitas. Yang kedua, bicara soal memperbaiki kultur, ya, memperbaiki kultur. Bagaimana kemudian kita selama ini berinteraksi dengan penyandang disabilitas, yang selama ini belum apa-apa sudah kepada mereka bahwa mereka dengan kondisi mereka punya hambatan, lalu mereka anggap sebagai orang yang tidak mampu, kemudian kita anggap cacat, gitu ya. Nah, itu tantangan kedua yang perlu ya, perlindungan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan hambatannya. Begitu Mbak Nami. Baik, Mas Sarli, mungkin juga bisa dikondisikan koneksinya supaya tidak putus-putus suaranya Mas Sarli. Iya. Namun tadi Pak Sarli kan sudah memberikan contoh hambatan gitu ya yang dialami orang disabilitas ketika ada kasus hukum. Nah, dari Mas Hisham sendiri nih, pengalaman LBHM di lapangan, seperti apa nih Mas kasus-kasus hukum yang pernah didampingi oleh LBHM sendiri yang melibatkan disabilitas? Baik, kalau disabilitas ada beberapa, cuma saya mau angkat dua di antaranya, yaitu yang pertama di 2015 ada kasus atas nama Rodrigo Gularte. Dia seorang disabilitas mental dari Brazil, kemudian dia dihukum mati di Indonesia karena kasus narkotika. Kemudian ada juga di tahun 2020 Wendra Purnama, dia di sidang kasusnya narkotika juga, tapi kemudian akhirnya dia diputus lepas oleh pengadilan. Nah, tapi yang penting itu bukan putusannya, melainkan baik Rodrigo maupun Wendra ini tidak mendapatkan akomodasi yang layak gitu. Rodrigo tidak diakui surat keterangan kesehatan jiwanya surat keterangan kesehatan jiwanya tidak diakui oleh pengadilan, kemudian akhirnya berujung pada hukuman mati. Wendra juga harus melalui proses yang sulit untuk pada akhirnya bisa membuktikan bahwa dia seorang dengan disabilitas intelektual gitu. Nah, poinnya adalah di lapangan ada aparat penegak hukum beserta kelembagaannya yang masih tidak peka, yang masih tidak sensitif terhadap teman-teman disabilitas dan hambatan-hambatan yang mereka alami gitu. Kadang misalnya orang dengan gangguan jiwa tidak diakui bahwa dia punya hambatan mental, atau orang dengan disabilitas intelektual. Itu sulit sekali ketika proses peradilan, yang kalau misalnya dia tidak dibantu oleh misalnya pendamping hukum atau penasihat hukum yang cukup sensitif gitu ya, itu bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan atau peradilan sesat gitu. Gitu kira-kira. Baik Mas Hisham dan juga Mas Sarli, nanti juga kita ingin tahu kalau di Sigap itu seperti apa sih peran kelompok yang bisa memberikan perlindungan pada para anggotanya dari Sigap sendiri ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita tentunya dengan topik yaitu KUHP dan perlindungan bagi orang dengan disabilitas. Bagi Anda yang ingin ikut memberikan pendapat, komentar ataupun juga bertanya silakan. Kita sudah buka telepon bebas pulsa KBR di 0800 24578893 dan juga pesan singkat WhatsApp 0812 1188181 dan juga bisa langsung berkomentar di channel YouTube Berita KBR.